Bah, saya mau kaya raya dan usaha saya itu laris manis, bah. Saya sudah bosan hidup miskin, apalagi suami saya cuma jadi pengangguran. Setiap buka usaha selalu saja gagal di tengah jalan, ucap Ratna. Bah Paijo pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan dari Ratna. Itu masalah gampang, tapi ada mahar yang harus kamu bayar terlebih dahulu kepada saya, ucap Bah Paijo. Berapa mbah maharnya? Murah, cuma 20 juta saja, ucap Bah Paijo. Tenang bah, saya sudah bawa uangnya dari rumah, ucap Ratna. Dia segera mengambil amplop coklat yang berisi uang dari dalam tas yang dibawanya. Ini mbah uangnya, ucap Ratna sembari memberikan amplop coklat itu kepada Mbah Paijo. Mbah Paijo pun menerima uang yang diberikan oleh Ratna. Jadi gimana mbah caranya? Tanya Ratna penasaran. Tenang saja, usaha toko pakaianmu itu akan banyak dikunjungi orang-orang. Dengan syarat kamu harus, ucap Bah Paijo terpotong. Dia sesekali menghisap putung rokok yang mengepul itu. Harus apa mbah syaratnya? Tanya Ratna kembali penasaran. Syaratnya kamu harus mengambil kain kafan milik perawan yang baru meninggal pada hari Jumat Kliwon, ucap Bah Paijo. Gimana caranya mbah? Ucap Ratna. Itu urusan kamu. Pokoknya kamu harus mendapatkan kain kafan itu terlebih dahulu untuk memulai melakukan ritual nantinya. Setelah mendapatkan kain kafan itu, berarti saya harus kembali ke sini ya mbah, kata Ratna. Bah Paijo menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan dari Ratna. Singkat cerita, dengan segera Ratna pun kembali pulang dari rumah yang mewah milik Mbah Paijo itu. Ratna pulang dengan mengendarai motor miliknya. Malam itu, dia jalan melewati jalan depan kuburan. Perjalanan yang ditempuh menuju ke rumah sekitar 2 jam perjalanan. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, dia lewat depan kuburan. Bulu kuduk merinding ketika ada hembusan angin yang menusuk ke dalam tulang tubuh. Dia pun mempercepat laju motor. Namun tiba-tiba saja, dia mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh dan disertai dengan bau busuk yang menyeruak. Dia sontak gemetaran dan ketakutan. Suara wanita itu terdengar sangat jelas di telinganya. Ratna mengintip dari balik spion, dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok kuntilanak yang terbang di belakang tubuhnya dengan wajah yang menyeramkan. Nafasnya semakin tidak beraturan, jantung sudah tidak aman, berdegup cepat sekali. Dia semakin mempercepat laju motornya dan perlahan-lahan sosok itu pun mulai menghilang. Jalanan yang dilewati Ratna itu sangat sepi sekali. Tidak ada kendaraan lain yang lewat, hanya ada dia saja di sana. Sehingga suasana malam itu semakin mencekam. Saat tiba-tiba gerimis mengguyur disertai dengan petir yang mengkilat terlihat di atas langit. Dia berharap cepat sampai di rumahnya karena sudah sangat ketakutan. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian dia melewati jalanan pemukiman warga yang sudah banyak rumah-rumah, sehingga dia tidak begitu ketakutan lagi. Dia pun melihat ada banyak bapak-bapak yang meronda malam di pos ronda. Namun dia terus melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Ratna pun sampai di rumahnya. Assalamualaikum, ucap Ratna. Mas, timbalnya. Edi yang saat itu tengah menonton televisi langsung beranjak bangkit untuk membukakan pintu. Waalaikumsalam, terdengar suara dari balik pintu. Lama banget sih mas, bukain pintunya, ucap Ratna. Kamu dari mana malam-malam gini? Kok kamu kayak ketakutan gitu? Cecar Edi. Namun Ratna tidak menjawab pertanyaan dari suaminya itu. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Sementara Edi menutup pintu rumahnya kembali, lalu berjalan menghampiri ke kamar Ratna. Kamu dari mana, Nah? Kenapa nggak jawab pertanyaan aku? Ucap Edi. Tadi dari rumah teman mas, jawabnya. Ngapain? Kok nggak bilang sama aku dulu tadi? Kata Edi. Kamu kan dari tadi juga pergi belum pulang. Oh iya, Riri mana mas? Sudah tidur dia tadi. Kasihan nungguin kamu gak pulang-pulang, kata Edi.
Ratna dan Edi memiliki satu anak yang bernama Riri. Riri duduk di kelas 3 sekolah dasar dan berusia 9 tahun. Keesokan paginya, Ratna membuka toko pakaiannya yang berada di seberang jalan utama. Dia duduk merenung sembari menunggu pembeli yang datang. Duh, sampai kapan ini toko aku seperti ini? Kalau kayak gini terus bisa bangkrut aku, gumamnya. Memang selama kurang lebih 6 bulan dari awal buka toko, jarang sekali orang yang datang belanja ke tokonya. Sampai baju-baju yang berada di etalase tokonya itu sudah jadul-jadul modelnya. Dia duduk termenung sembari menopang dagu dengan tangannya. Kedua matanya menatap ke arah jalanan. Banyak orang yang lewat hilir mudik. Akan tetapi tidak ada satupun yang tertarik untuk datang atau mampir ke toko pakaiannya. Beberapa saat kemudian, Riri datang mengagetkan Ratna yang sedang melamun. Assalamualaikum bu, ucap Riri. Riri, sudah pulang nak? Gimana tadi sekolahnya? Ucap Ratna. Lancar bu, tapi ada tugas bu, kata Riri. Ya sudah, nanti kamu selesaikan ya tugasnya di rumah, ucap Ratna. Riri pun mengangguk menjawab ucapan dari ibunya. Ibu kok melamun? Daripada melamun, gimana kalau sekarang bantu kerjain tugas aku aja? Kalau nanti malam takut ngantuk bu, ucap Riri. Iya boleh, coba mana tugasnya, kata Ratna. Siang itu, daripada tidak ada orang yang datang membeli, akhirnya Ratna memilih mencari kegiatan lain dengan membantu mengerjakan tugas milik Riri. Singkat cerita, malam harinya saat sedang makan malam bersama dengan Edi, Ratna selalu saja bertengkar membahas masalah pekerjaan Edi. Mas, sampai kapan kamu mau seperti ini terus? Tanya Ratna. Yang sabar dong nak, aku juga masih usaha kok, ucap Edi. Alah, usaha terus kata kamu, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Uang modal yang aku berikan sama kamu selalu saja habis dan gagal, ujar Ratna marah. Belum rezekinya aja nak, jawab Edi. Pak, bu, aku pengen sepeda baru biar kayak punya teman-teman, timpal Riri tiba-tiba. Tuh kan mas, dengerin, anak kamu minta sepeda baru. Kebutuhan kita itu semakin banyak mas, kamu mikir dong, ucap Ratna. Iya ya, kamu jangan seperti itu terus dong, malah bikin aku pusing, kata Edi. Riri, kalau kamu sudah selesai makan, kamu ke kamar dulu ya, tidur, ucap Ratna. Iya bu. Riri pun beranjak kembali ke kamarnya, sementara Ratna dan suaminya akan membicarakan sesuatu. Mas, aku mau jujur sama kamu, ucap Ratna. Jujur apa nak? Jadi selama ini kamu bohongi aku, tanyanya. Kamu tenang dulu mas, sebenarnya kemarin itu aku bukan ketemu sama teman aku, ucap Ratna. Terus kamu kemana sampai malam? Tanya Edi. Aku pergi ke tempat paranormal mas, jawab Ratna. Ke paranormal? Mau ngapain kamu datang ke sana? Cecar Edi. Aku mau mencari solusi supaya usaha toko aku laris manis mas, jawab Ratna. Jadi kamu mau mencari pesugihan penglaris? Tanya Edi. Iya mas, tapi syaratnya susah sekali mas, ujar Ratna. Kamu gila ya Ratna, itu kan perbuatan yang musyrik. Cari rezeki yang halal nak, jangan seperti itu, dosa, ucap Edi. Alah, udahlah mas, emangnya kamu gak bosan apa hidup miskin terus seperti ini? Kamu aja gak mau cari usaha lain, kata Ratna. Itu toko pakaian aku peninggalan dari orang tua, jadi harus aku kembangkan, jangan sampai bangkrut, ucap Ratna lagi. Memangnya syaratnya apa sih? Tanya suaminya. Syaratnya aku harus mencari kain kafan milik perawan yang meninggal pada hari Jumat Kliwon, ucap Ratna. Ya ampun, sudah gak usah nah, aku mohon jangan, itu gak baik nah, ujar Edi. Akan tetapi Ratna tidak mau tahu apa yang diucapkan oleh suaminya itu. Keesokan harinya, saat Ratna sedang menyapu halaman rumahnya, tiba-tiba ada ibu-ibu yang menyapa dia. Bu Ratna, ibu gak ikut melayat? Tanyanya. Melayat? Siapa yang meninggal bu?
Tanya Ratna penasaran. Itu loh Bu, anaknya Bu Rasmi, si Mila, meninggal tadi subuh, ucapnya. Si Mila, memangnya meninggal karena apa Bu? Tanya Ratna. Katanya sih punya penyakit paru-paru Bu, kata yang lain. Oh iya ya, nanti saya nyusul ya Bu, makasih infonya, jawab Ratna. Saat itu juga Ratna berpikir sejenak tentang kematiannya Mila. Mila kan gadis perawan, dan ini kan hari Jumat Kliwon, gumamnya dalam hati. Terlihat senyuman dari bibirnya mengingat kejadian itu. Beberapa saat kemudian, setelah pekerjaan rumah Ratna sudah selesai, dia segera menuju ke rumah duka Mila untuk melayat. Dia datang sendirian untuk melayat dan berpura-pura merasa iba kepada jenazahnya Mila. Ratna juga ikut untuk mengantarkan ke pemakaman Mila di makam terdekat. Singkat cerita, setelah pulang melayat, dia bingung bagaimana caranya untuk mengambil kain kafan milik si Mila itu. Dia pun duduk termenung di depan teras rumah sembari berpikir keras. Hingga pada akhirnya, dia berpikir akan mengambil sendiri kain kafan itu nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu, Ratna segera berangkat menuju ke makam Mila dan tidak izin terlebih dahulu kepada Edi suaminya. Dia memakai pakaian yang tertutup agar tidak dikenali orang-orang sekitar. Ratna berjalan mengendap-endap tengah malam sekitar pukul 1 malam, sendirian menuju ke makam. Sementara suaminya sudah terlelap tidur di rumah. Karena tadi siang dia ikut ke pemakaman Mila, jadi dia tahu yang mana letak makam Mila. Suasana malam itu sangat gelap sekali. Di dalam makam hanya ada cahaya rembulan yang menyinari makam itu. Perlahan-lahan Ratna menuju ke makam Mila. Sesampainya di makam Mila, sesekali dia melihat situasi sekeliling. Aman atau tidak? Aman kayaknya, gumamnya dalam hati. Kemudian dia segera untuk menggali makam dari Mila dengan menggunakan cangkul yang sudah dipersiapkan dari rumah. Tanah makam Mila itu digali perlahan-lahan sampai jenazahnya Mila itu terlihat. Tiba-tiba saja hujan gerimis datang mengguyur makam. Ratna pun basah kuyup. Hembusan angin disertai dengan air hujan membuat bulu kuduk Ratna semakin merinding. Dia juga ketakutan, tubuhnya gemetaran. Tanpa menyerah, dia tetap melanjutkan menggali makam Mila itu. Dengan segera, dia melepas kain kafan yang ada di jenazahnya Mila. Tiba-tiba saja, dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik dari atas pohon. Sontak dia melihat ke arah pohon itu, dan saat dilihat, ternyata ada sosok kuntilanak dengan wajah yang menyeramkan, pakaian berwarna putih lusuh, dan rambut yang acak-acakan. Dengan perasaan takut, ia buru-buru untuk pulang dan membawa kain kafan itu. Sesampainya di rumah, Ratna basah kuyup dan penuh dengan tanah kuburan. Dia berjalan mengendap-endap masuk ke dalam rumah dan meletakkan kain kafan itu di dalam ruangan gudang. Saat itu, tiba-tiba saja Ratna dikejutkan dengan lampu rumah yang padam. Dia pun berjalan merambat meraba-raba tembok karena gelap. Ratna. Tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya dan menepuk pundaknya. Seketika saat itu juga dia menoleh ke belakang untuk melihat. Namun saat dia melihat ke belakang, kamu kenapa sih Nah? Dari mana kamu? Tanya Edi. Ternyata yang ada di belakang tubuhnya itu adalah Edi yang membawa lilin. Ratna. Anu mas, tadi aku dari, ucap Ratna terbata-bata. Dari mana nak? Kok sampai basah kuyup seperti ini? Tanya Edi. Tadi aku dari belakang rumah mas, mastikan jemuran, kan hujan, siapa tahu belum diambil. Waktu jalan ke sini mati lampu, jelas Ratna beralasan. Lampu pun tiba-tiba menyala, terlihat wajah masing-masing. Sudah sana, kamu ganti baju dulu, nanti masuk angin, ucap Edi. Iya mas. Singkat cerita, keesokan harinya Ratna kembali lagi ke rumah paranormal itu dan membawa kain kafan. Dia terpaksa menutup tokonya terlebih dahulu karena dia harus melanjutkan ritualnya segera. Ratna naik motor menuju ke rumah Bapak Ijo yang perjalanannya menempuh 2 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di rumahnya Bapak Ijo.
Sesampainya di rumah Mbah Paijo yang mewah itu, dia duduk berhadapan dengan beliau. "Ini Mbah, kain kafan perawannya," ucap Ratna sembari memberikan kain kafan itu kepada Mbah Paijo. Bagus, kamu berarti serius, jawab Mbah Paijo yang kemudian tertawa terbahak-bahak. "Apa yang harus aku lakukan lagi Mbah?" tanya Ratna. Kamu harus melakukan puasa muti selama 3 hari dan puasa pati geni semalam, ucap Mbah Paijo. "Baik Mbah." Ratna pun kembali pulang untuk melakukan puasa muti dan melakukan puasa pati geni. Beberapa hari kemudian, Ratna sudah melakukan puasa muti dan pati geni. Dia pun kembali lagi ke rumahnya Mbah Paijo untuk melanjutkan melakukan ritual. Ratna menuju ke rumahnya Mbah Paijo dengan menggunakan motornya. Sesampainya di rumah Mbah Paijo, di sana beliau sudah mempersiapkan beberapa sesajen. Ratna juga masuk ke dalam ruangan ritual itu. Saat dia masuk ke dalam, dia melihat ada banyak sekali sesajen di sana. Ada kembang setaman, kemenyan, buah-buahan, kelapa muda, juada basar, daun sirih, dan lain sebagainya. Pintu ruangan ritual itu kemudian ditutup oleh Mbah Paijo. Kemenyan mulai dibakar oleh Mbah Paijo. Asap di dalam ruangan itu mulai mengepul. Dan saat itu Ratna merinding saat Mbah Paijo membacakan mantranya. Kain kafan yang didapat oleh Ratna itu kemudian diasapkan ke atas kemenyan. Sesekali diberikan air kembang 7 rupa. Suasana di dalam ruangan itu sangat mencekam. Namun tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan, disertai dengan bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Bulu kuduk Ratna berdiri semua. Gorden jendela yang ada di dalam ruangan itu gerak-gerak tertiup angin. Tidak hanya itu, benda pusaka seperti keris yang terpajang di tembok ruangan ritual pun bergoyang-goyang. Akan tetapi, Mbah Paijo tetap fokus dalam merapalkan mantranya. Beberapa saat kemudian, setelah ritual mantra kain kafan itu selesai, kain kafan itu diberikan kepada Ratna. Bawa kain kafan itu dan nanti kamu kubur di depan toko kamu pada saat malam Jumat Kliwon nanti, ucap Mbah Paijo. "Harus malam Jumat Kliwon Mbah?" tanya Ratna. Iya, kamu juga harus menyediakan kamar khusus di dalam rumah untuk melakukan ritual menyiapkan sesajen. "Baik Mbah, lalu apa lagi Mbah?" Sudah seperti itu, nanti setelah kain kafan kamu kubur di depan toko, banyak orang yang akan datang ke toko kamu. "Baik Mbah, kalau begitu saya pamit pulang dulu Mbah. Terima kasih ya Mbah." Oh iya, cari karyawan yang masih perawan, ucap Mbah Paijo. "Iya Mbah, nanti akan saya cari," kata Ratna lagi. Malam itu pun Ratna berpamitan kepada Mbah Paijo untuk pulang dengan membawa kain kafan yang sudah diritualkan. Di tengah perjalanan pulang, Ratna merasa seperti ada yang mengikuti. Tubuhnya merinding, hembusan angin kencang tiba-tiba datang, disertai dengan bau busuk menyeruak ke dalam hidung. Ratna, Ratna. Suara sosok itu memanggil-manggil nama Ratna dengan lirih. Sontak bulu kuduknya langsung berdiri semua. Dia pun segera mempercepat laju motor menuju ke rumah. Akan tetapi, betapa terkejutnya, di pinggir jalan ada sosok pocong yang berdiri menatap tajam ke arah Ratna. Sosok itu terus memanggil nama Ratna, sehingga dia semakin ketakutan. Tubuhnya pun gemetaran. Wajah sosok pocong itu sama persis dengan wajah Mila yang kain kafannya Ratna ambil dengan paksa. Dia melanjutkan perjalanan dengan rasa takut, dan sosok itu perlahan-lahan menghilang, sudah tidak mengikuti dia lagi. Beberapa saat kemudian, Ratna pun sampai di rumah. Dengan segera, dia menyimpan kain kafan itu di ruangan gudang. Tiba-tiba, ada suara yang mengetuk pintu di depan rumahnya. Dengan segera, Ratna beranjak membukakan pintunya. Saat pintunya dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di depan rumahnya. Seketika dia merinding, kemudian pintunya dia tutup kembali. Namun saat dia beranjak untuk masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja pintu diketuk kembali. Suara ketukan itu terdengar sampai 3 kali. Ratna pun membuka kembali pintunya itu.
Saat dibuka sama saja hasilnya tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Akan tetapi saat Ratna membalikkan tubuhnya, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang tadi dia lihat di jalan. Sosok pocong itu wajahnya mirip Mila. Sontak dia berteriak dengan kencang. "Ah!" Edi yang saat itu sedang tidur mendengar teriakan dari Ratna segera bangkit. "Ratna, kamu kenapa, Rat?" ucap Edi. Saat itu Ratna ambruk pingsan karena tidak kuat melihat sosok pocong berwajah Mila. Singkat cerita, keesokan paginya Ratna membuka toko pakaiannya lagi. Dan hari itu sangat sepi, tidak ada orang yang datang ke toko pakaiannya. Sehingga dia hanya duduk melamun di dalam tokonya itu. Di toko pakaian milik Ratna selama ini belum memiliki karyawan. "Kapan ya malam Jumat Kliwonnya?" gumamnya dalam hati. Kemudian Ratna melihat kalender yang ada di dalam tokonya untuk melihat hari yang dia tunggu. Ternyata 2 hari lagi tiba waktu Jumat Kliwon. Dia pun senang karena sebentar lagi dia akan menjadi kaya raya. Tokonya akan banyak pembeli yang datang. Malam harinya, saat Riri sedang tidur, dia bermimpi. Dia berada di dalam kuburan dan dia melihat ada sosok pocong wajah Mila. Dia pun ketakutan. Segera dia beranjak berlari terbirit-birit keluar dari kuburan. Akan tetapi, saat dia berlari tiba-tiba tersandung batu. Aduh! Saat itu juga, Riri langsung terperanjat bangun dari tidurnya. Dengan nafas yang tidak beraturan dan penuh dengan keringat yang membasahi baju, Riri tidak bisa kembali tidur. Tiba-tiba ada hembusan angin masuk ke dalam kamarnya. Kurten jendela kamarnya itu pun bergerak-gerak sendiri. Anak sekecil Riri sangat ketakutan, apalagi dia tidur sendirian. Tiba-tiba dia melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya, disertai dengan kepulan asap yang baunya sangat busuk. Kepulan asap itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok pocong yang menyeramkan dengan wajahnya yang menyerupai Mila. Sontak Riri pun berteriak karena ketakutan. "Ah, pocong!" Edi yang mendengar langsung menghampiri ke kamar anaknya. "Ada apa, Ri? Kamu kenapa?" tanya Edi. Yang kemudian Riri dipeluk erat oleh Edi supaya Riri tenang. "Aku takut, Pak. Aku takut," ucap Riri. "Takut kenapa? Udah gak usah takut, kan ada bapak ini sama kamu. Kamu lihat apa?" tanya Edi. "Tadi ada pocong, Pak, di sana. Wajahnya mirip Mbak Mila," ucap Riri sembari menunjuk ke arah yang dia lihat tadi. "Udah, itu cuma halusinasi kamu saja. Sekarang kamu tidur saja lagi ya. Bapak temenin." Sementara saat itu, Ratna sudah tertidur lelap di dalam kamarnya. Singkat cerita, malam Jumat Kliwon pun akhirnya tiba. Ratna segera berangkat ke toko pakaiannya tengah malam pukul 12. Dia membawa kain kafan yang sudah dimantra, diritualkan oleh Bapak Ijo. Malam itu, dia langsung menggali halaman toko pakaiannya untuk menguburkan kain kafan itu. Dia buru-buru sekali karena takut ada orang yang melihat kegiatan dia saat dia sedang menggali tanah depan tokonya. Tiba-tiba saja, dia mencium ada aroma bau kemenyan yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Disertai dengan adanya angin kencang, membuat Ratna merinding ketakutan. Saat itu juga, dia melihat ada sosok bayangan putih melintas. Namun Ratna tidak terlalu menghiraukan hal itu. Dia terus melanjutkan menggali tanahnya untuk menguburkan kain kafan itu. Setelah selesai menguburkan kain kafan itu, kemudian dia menutup kembali tanah halaman tokonya, agar tidak ada yang curiga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ratna. Sesudah selesai melakukan menguburkan kain kafan itu, segera Ratna kembali ke rumahnya. Namun, saat dia kembali ke rumah, Ratna merasa ada yang mengikuti dirinya. Dia mencium ada aroma bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Seketika bulu kuduknya berdiri semua, merinding ketakutan. Saat dia melihat ke arah spion, dia dikejutkan dengan sosok pocong wajah Mila. Sontak dia langsung mempercepat laju motornya menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, sosok itu sudah tidak mengikuti dia lagi. Esok paginya, Ratna membuka toko pakaiannya, dan pada 2 jam setelah dia membuka toko pakaian, tiba-tiba saja sudah ada pembeli yang datang untuk belanja. Dan saat itu pembeli yang datang belanjanya cukup banyak sekali. Ratna pun senang
karena akhirnya toko pakaiannya ada yang borong. Siang harinya, tiba-tiba saja ada seseorang wanita yang datang ke tokonya. "Assalamualaikum, permisi Bu, saya mau melamar pekerjaan, apakah ada lowongan untuk saya?" ucapnya. "Waalaikumsalam. Oh iya, sini duduk dulu," ucap Ratna. Saat itu, Ratna pun mengajak ngobrol dengan wanita perawan itu sembari berkenalan. "Sebelumnya, nama kamu siapa?" "Kalau nama saya Ratna, panggil saja Mbak Ratna, jangan Ibu. Kalau Ibu kan kelihatan tua," ucap Ratna. "Oh iya Bu. Mbak, nama saya Lilis Mbak," jawab Lilis. "Kamu beneran mau bekerja di sini, Lis?" tanya Ratna. "Iya Mbak, saya sedang butuh pekerjaan," kata Lilis. "Ya sudah, kalau begitu kamu saya terima ya. Kamu boleh langsung kerja hari ini ya Lis," ucap Ratna. "Iya baik Mbak, makasih ya Mbak sudah mau menerima saya kerja di sini," kata Lilis. Hari itu, semenjak Lilis bekerja di toko pakaian milik Ratna, tiba-tiba banyak sekali pembeli, apalagi setelah kain kafan itu sudah dikubur. Sementara Edi, suami Ratna, kerjaannya cuma makan tidur saja karena dia menganggur. Dia juga yang mengurus Riri. Terkadang juga Edi membantu melayani pembeli di toko pakaian milik Ratna. Singkat cerita, usaha toko pakaian yang dimiliki Ratna itu sekarang semakin maju dan laris manis sekali. Sehingga Ratna harus belanja terus-menerus untuk kebutuhan pakaian yang sudah habis. Sekarang dia sudah memiliki mobil mewah sendiri dan sudah bisa merenovasi rumahnya mulai menjadi berlantai 2. Ratna memberikan uang modal untuk Edi membuka usaha sendiri agar tidak dibilang tetangganya cuma numpang hidup sama Ratna. Akhirnya setelah dapat uang modal dari Ratna, Edi membuka usaha bengkel. Suatu ketika, Ratna pergi naik mobil sendiri pergi ke tempat pusat perbelanjaan untuk belanja kebutuhan yang sudah pada habis. Akan tetapi, saat dia mengemudi mobil sendiri, di jalan dia selalu mencium aroma bau busuk dan anyir di dalam mobilnya. Dia juga merinding ketika ada yang memanggil-manggil namanya. "Ratna, Ratna, kembalikan kain kafanku," ucap sosok itu. Seketika bulu kuduk Ratna berdiri semua, gemetaran tubuhnya, namun dia terus melanjutkan perjalanannya. Dan beberapa saat kemudian sosok itu sudah tidak ada lagi suaranya. Singkat cerita, Ratna saat malam hari di dalam rumahnya selalu diganggu oleh suara-suara aneh. Saat itu, Ratna sedang nonton televisi, namun tiba-tiba saja televisi itu mati dengan sendirinya. Sontak dia terkejut. Seketika muncul suara yang memanggil namanya. "Ratna, kembalikan kain kafanku." Gorden jendela yang ada di belakang televisi tiba-tiba bergerak sendiri, padahal tidak ada angin yang datang. Bulu kuduk Ratna pun berdiri merinding. Dia gemetaran saat melihat ada sosok pocong yang menampakkan di hadapannya dengan wajahnya Mila. Saat itu dia tidak bisa berteriak, mulutnya terasa terkunci dan tubuhnya terasa kaku. Ratna pun pingsan sampai pagi hari. Sementara waktu itu, di kuburan ada warga yang melihat makam milik Mila yang sudah terbuka di waktu esok paginya setelah Ratna mengambil kain kafan milik Mila. "Ya Allah, makam Mila kenapa jadi terbuka seperti itu?" ucap Heri. Heri pun segera untuk memberitahu para warga tentang makam milik Mila yang terbuka. "Makam Mila hancur, makam Mila hancur," teriaknya. Sontak warga lain yang mendengar yang ada di dalam rumah langsung pada keluar. "Ada apa sih, Er?" "Makam Mila hancur," ucap Heri. "Hancur gimana?" "Makamnya hancur, terbuka, tidak ada kain kafannya," ucap Heri. "Ah, yang benar kamu, Her," tanya yang lain. "Iya benar, tadi saya habis ke makam habis takziah makam ibu saya. Terus saya lihat makam Mila sudah berantakan," jelas Heri. "Kalau tidak percaya, kita langsung ke sana saja sekarang," timpal Heri. Beberapa warga pun segera untuk menuju ke kuburan memastikan apa yang sudah dilihat oleh Heri itu benar. Sesampainya di makam Mila, semua warga terkejut saat melihat makam Mila sudah banyak lalat yang berkerubung. "Astagfirullahaladzim, kenapa bisa gini ya?" ucap yang lain. "Apa, jangan-jangan ada anjing yang sudah mengorek-ngorek makam milik Mila?" sahut yang lain.
Iya, bisa jadi. Udah, sekarang kita benahi kembali saja makamnya, ucap Harry. Dan saat itu juga, para warga saling membantu untuk menutup makam milik Mila. Singkat cerita, Ratna berpikir untuk membuka cabang toko pakaiannya di kota lain karena dia merasa ingin lebih kaya. Mas, gimana kalau aku buka cabang toko pakaian lagi di kota lain? Tanya Ratna. Kamu yakin? Ucap Edi. Ya yakinlah mas, kenapa enggak yakin? Kan sudah ada modalnya mas, kata Ratna. Kalau kamu sudah yakin, ya sudah silakan saja, kata Edi. Akhirnya perlahan-lahan Ratna pun membuka toko pakaian di kota lain. Dan semenjak itu Ratna semakin kaya raya karena sudah memiliki toko pakaian 2 cabang. Bahkan bengkel yang dirintis oleh suaminya itu semakin ramai yang datang. Sementara Riri di rumah selalu sendirian, tidak ada teman bermain. Kedua orang tuanya sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Saat di rumah, Riri selalu ketakutan. Dan saat ia sepulang sekolah, dia langsung mengerjakan tugas sekolahnya. Dan pada saat itu, Riri dikejutkan dengan suara wanita yang bernyanyi di dalam rumahnya. Namun suara itu tidak bertahan sampai lama, sehingga Riri tidak terlalu menghiraukan suara itu lagi. Suatu ketika, ada orang yang datang ke toko pakaian milik Ratna yang ada di desanya. Ibu-ibu itu melihat ada sosok pocong berdiri di depan pintu masuk. Sosok itu sangat menyeramkan dan baunya sangat busuk. Ibu itu memiliki indera keenam, jadi dapat melihat sosok pocong itu. Dan semenjak itu, beliau tidak lagi datang ke toko itu, apalagi rumahnya jauh dari toko Ratna. Ratna jadi tidak peduli dengan anaknya, dia selalu sibuk dengan pekerjaannya itu. Setiap malam Ratna diganggu oleh sosok Mila yang datang ke kamarnya. Waktu itu Ratna sedang memainkan ponsel dan berbaring di kamar. Dia melihat ada bayangan hitam di pojok kamar dan perlahan-lahan bayangan hitam itu berubah menjadi sosok pocong yang menyeramkan. Sementara waktu itu, Edi suaminya sudah tidur lelap. Tubuh Ratna sangat kaku sekali melihat sosok Mila. Kembalikan kain kafanku, ucapnya. Tidak, jangan ganggu aku, pergi, teriak Ratna. Edi yang berada di sampingnya mendengar Ratna teriak-teriak, dia langsung terbangun. Kenapa nak? Tanya Edi. Tenang nak, tenang, ucap Edi menenangkan si Ratna. Tadi ada pocong mas, ucap Ratna. Kamu paling berhalusinasi saja nak, ucap Edi. Beneran, aku lihat ada pocong di sana, jawab Ratna kemudian. Sudah, tidak ada apa-apa nak, timpal Edi. Aku ambilkan air minum dulu ya. Edi pun beranjak untuk mengambilkan air minum ke dapur. Setelah sudah mengambil air minum, dia pun beranjak untuk kembali ke kamar. Namun saat dia membalikkan tubuh, betapa terkejutnya Edi melihat ada sosok pocong yang berdiri di belakangnya dengan wajah yang menyerupai Mila. Sontak dia terkejut, berteriak melihat sosok pocong itu. Sosok itu menatap tajam ke arah dia dengan kedua matanya yang melotot. Wah! Seketika sosok itu menghilang, meninggalkan asap tebal. Edi pun gemetaran tak karuan, tubuh dan nafasnya tidak beraturan. Segera dia kembali ke kamar. Ini minumnya nak, ucap Edi sembari memberikan air minum itu kepada Ratna. Ratna pun menerima segelas air putih itu dan menanyakan kepada suaminya yang nafasnya tidak beraturan dan ketakutan. Kamu kenapa mas? Kok ketakutan gitu? Tadi aku juga melihat pocong nak, jawab Edi. Kan, apa aku bilang mas, ada pocong, kata Ratna. Singkat cerita, waktu itu Riri sepulang sekolah, dia naik sepeda baru yang dibelikan oleh Ratna. Dan pada saat itu, Riri hendak menyeberang jalan raya. Tapi dia tidak melihat ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang ke arahnya. Brah! Riri pun mengalami kecelakaan. Dia terpental sampai beberapa meter. Sepeda yang dipakainya itu ringsek parah karena tertabrak mobil itu. Dan saat itu, kepala Riri terbentur dengan aspal cukup keras sehingga mengeluarkan darah segar yang banyak. Beberapa warga yang melihat langsung menolong. Salah satunya memberitahu kepada Ratna. Assalamualaikum, Bu Ratna, Bu, ucap Heri. Waalaikumsalam. Ada apa sih Pak Heri? Teriak-teriak di depan toko saya, ujar Ratna.
Bu, anak ibu kecelakaan, ucap Heri. Ah, yang bener Pak, salah orang kali Pak, timpal Ratna. Beneran Bu, ayo sekarang kita ke sana saja Bu. Saat itu juga, Ratna segera menuju ke tempat kejadian untuk melihat anaknya. Dan sesampainya di sana, memang benar itu adalah Riri. Segera Ratna membawa Riri menggunakan mobilnya. Riri masih pingsan, darahnya masih terus mengalir. Sabar ya Ri, sabar, ucap Ratna. Ratna memacu kendaraannya semakin cepat, berharap cepat sampai di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di rumah sakit. Riri langsung dibawa ke UGD untuk mendapatkan pertolongan pertamanya. Namun dokter mengatakan kalau Riri tidak bisa diselamatkan. Gimana keadaan anak saya dok? Tanya Ratna panik. Beberapa saat kemudian, Edi, bapaknya Riri, datang menghampiri. Maaf Pak, Bu, anak kalian sudah tidak bisa tertolong karena dia sudah terlalu mengeluarkan darah yang banyak, ucap dokter. Saat itu juga, tangis Ratna dan Edi pecah setelah mendengar anak semata wayangnya telah meninggal dunia. Singkat cerita, Ratna jadi tidak bersemangat. Setiap hari dia selalu melamun memikirkan Riri. Dia menyesal karena waktu itu Ratna selalu mengabaikan si Riri. Saat sedang menjaga toko, Ratna sudah tidak fokus karena dia selalu kepikiran Riri. Dia juga semakin seperti orang gila yang selalu teriak-teriak sendiri. Setiap harinya, Ratna mendapatkan bisikan dari sosok Mila yang membuat Ratna ketakutan. Ratna, kembalikan kain kafanku, ucapnya lirih. Ratna yang berada dalam lamunannya sontak langsung terperanjat. Ah, ada apa mbak? Tanya Lilis. Gak apa-apa kok Lis. Kamu jagain toko ya. Saya mau pulang dulu, gak enak badan, ucap Ratna. Iya mbak. Saat itu juga, Ratna pun pulang ke rumah untuk beristirahat. Akan tetapi di dalam tidur siangnya itu, Ratna selalu didatangi sosok Mila di alam mimpinya. Ratna bermimpi berada di sebuah kuburan yang sangat gelap dan sepi. Tiba-tiba Ratna dikejutkan dengan kedatangan sosok pocong Mila yang berdiri di hadapannya, menatap tajam ke arahnya. Kedua mata yang melotot dan mulut yang menganga lebar. Ratna, kembalikan kain kafanku, ucap sosok itu. Sontak Ratna terperanjat dan dia pun teriak, namun susah sekali untuk teriak. Dia pun hanya bisa meneteskan air matanya karena saat dia ingin berlari pun susah, tubuhnya terasa sangat kaku. Ratna, bangun, ucap Edi. Seketika Ratna terperanjat saat dibangunkan oleh Edi. Ratna langsung memeluk suaminya itu dengan erat. Nafasnya terengah-engah, keringat yang bercucuran dan jantungnya berdegup kencang. Kamu kenapa nah? Tanya Edi. Aku takut mas. Takut kenapa sih? Aku takut mas, setiap hari aku selalu diteror sama pocong Mila. Waktu itu aku juga melihat pocong Mila. Memangnya apa yang sudah kamu lakukan nak? Tanya Edi. Maaf mas, selama ini kan aku yang mengambil kain kafan milik Mila malam itu, ucap Ratna. Jadi selama ini kamu sudah melakukan pesugihan penglaris kain kafan itu? Ujar Edi naik pitam. Iya mas, soalnya mau gimana lagi mas, aku pengen kaya seperti sekarang, ucap Ratna. Ya tapi kamu mau diteror terus menerus seperti ini? Tanya Edi. Aku gak mau mas, aku takut, jawab Ratna. Ya sudah, kalau begitu kamu kembalikan saja kain kafan itu. Nanti kita minta tolong sama Pak Rohim, petua desa di sini, ucap Edi. Tapi mas, kalau kain kafan itu dikembalikan, toko aku jadi sepi mas, aku bisa bangkrut, ucap Ratna. Sudahlah nak, kita mulai dari awal lagi cari rezeki dengan cara yang halal saja, kata Edi. Ratna pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan dari suaminya. Singkat cerita, keesokan harinya Edi dan Ratna menghampiri ke rumahnya Pak Rohim untuk meminta tolong. Assalamualaikum, ucap Edi. Waalaikumsalam, terdengar sahutan salam dari balik pintu. Pak Edi, Bu Ratna, silakan masuk, jawab Pak Rohim. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumahnya Pak Rohim.
Ada apa ini Pak Edi dan Bu Ratna? Tumben datang ke sini, tanya Pak Rohim. Iya Pak, jadi gini Pak, waktu itu Ratna yang sudah mengambilkan kafan jenazahnya Mila, dan sekarang dia ingin mengembalikan kain kafan itu Pak, ucap Edi. Astagfirullahaladzim, memangnya kain kafan itu untuk apa Bu? Tanya Pak Rohim. Kain kafan itu untuk pesugihan penglaris saya Pak, ucap Ratna. Pak Rohim pun menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar kejujuran dari Ratna. Saya takut Pak, setiap hari saya diteror oleh sosok itu, ucap Ratna. Memangnya Ibu letakkan di mana kain kafan itu? Tanya Pak Rohim. Saya kubur di depan toko saya Pak, jawab Ratna. Kalau begitu, kita lihat ke depan toko Ibu untuk mengambilkan kafan itu, kata Pak Rohim. Hari itu juga, Edi, Ratna, dan Pak Rohim segera berangkat menuju ke depan toko pakaian milik Ratna. Waktu itu Pak Rohim menanyakan kepada Ratna di mana tempat menguburkan kain kafan itu. Bu Ratna, di mana Ibu menguburkan kain kafan itu? Tanya Pak Rohim. Di sini Pak, ucap Ratna sembari menunjuk, dan saat itu juga kain kafan itu diambil oleh Pak Rohim yang kemudian dikembalikan ke makamnya Mila. Saat itu Pak Rohim dan warga yang lain membantu untuk menggali makam Mila dan mengembalikan kain kafan itu. Pak Rohim membacakan doa-doa untuk menyempurnakan jenazahnya milik Mila. Saat itu juga ketika Pak Rohim membacakan doanya, tiba-tiba hembusan angin kencang datang disertai dengan suara burung gagak yang saling bersahutan. Suasana malam itu semakin mencekam. Bulu kuduk mulai berdiri, merinding, dan hawa dingin karena angin telah menusuk ke dalam tulang. Singkat cerita, semenjak saat itu Ratna sudah tidak lagi diganggu oleh sosok pocong Mila. Namun benar, toko pakaian milik dia sekarang menjadi sepi, tidak ada yang datang. Karena tidak ada pemasukan, akhirnya Lilis pun dipecat karena tidak ada uang untuk menggaji Lilis. Ratna mendapatkan kabar kalau toko pakaian yang ada di kota lain kebakaran dan hancur lebur akibat karena korsleting listrik, sehingga usaha yang dimiliki Ratna hanya toko pakaian yang ada di desanya. Bahkan bengkel motor Edi yang dirintis itu sekarang menjadi sepi, tidak ada yang datang untuk menambal. Ratna menjadi stres, teriak-teriak sendiri, bahkan kejiwaannya mulai terganggu. Dia menjadi gila, sehingga toko pakaiannya itu harus ditutup karena sudah bangkrut. Sementara bengkel motor Edi itu juga ditutup karena sepi. Ratna menjadi gila, dia selalu teriak-teriak di dalam rumah, sampai dia suka jalan-jalan keluyuran enggak jelas. Hingga akhirnya Ratna meninggal dunia karena tidak makan sama sekali. Edi kembali ke rumah kedua orang tuanya. Rumah mewah itu ditinggalkan dan menjadi angker. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Carilah rezeki dengan cara yang halal, jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Banyak sedikit rezeki yang kita dapat, yang penting berkah dan halal. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Perbanyak ibadah dan berdoalah hanya kepada Yang Maha Kuasa. Tamat, cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang suka mendengar cerita kali ini, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang punya cerita dan ingin mengirimkan cerita, bisa kirim langsung ke kontak yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.